Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Al-qail, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lega dan bahagia rasanya pagi ini kita mengawali tadhkirah dalam hal-hal ilmu agama yang kita ulang-ulangi sedikit. Mudah-mudahan dengan pengulangan itu menyegarkan, karena keterbatasan manusia, konsentrasinya itu agak pendek. Makanya bagus diulang-ulangi terus. Nah, pagi ini kita akan bincang sedikit tentang ayat kaitannya dengan Al-Qadar. Umat Islam harus bergembira, kaum mukminin. Hanya karena Maha Penyayang dan pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan sebuah momen yang singkat sebenarnya. Tapi pahala yang Allah kasihkan itu menjamin hampir atau mayoritas umur manusia umat Muhammad. Yakni kita dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan momen Lailatul Qadar yang mafhum bagi kita lebih mulia dari 1000 bulan. Tapi pemirsa sekalian, sebutan ini di kita, ini dari segi istilah dulu ya. Sering masyarakat Indonesia menyebut Lailatul Qadar saja. Malam Al-Qadar, penentuan. Itu arti dasarnya. Seringkali orang artikan malam kemuliaan, lebih terdorong ke situ. Itulah sebabnya saya mau coba kasih 3 istilah dari Lailatul Qadar ini. Ada nama dasarnya, Lailatul Qadar itu malam penentuan oleh Allah Subhanahu wa taala akan seperti apa prosesnya, nasib perjalanannya, termasuk manusia di dalamnya. Ulama mengatakan minimal setahun. Itu malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Makna yang kedua adalah Lailatul Syarif. Itu baru arti kemuliaan. Kenapa diistilahkan malam syarif? Karena di dalam pertama kali diturunkan Al-Quran. Nah, itu malam syarif namanya itu. Tapi ada yang ketiga, disebut juga Lailatul Dhaiq. Nah, ini yang menjadi peringatan bagi kita, sekaligus motivasi. Lailatul Dhaiq itu adalah malam yang singkat. Apa maksudnya ini singkat? Memang waktunya sangat singkat. Karena singkatnya, siapa-siapa yang beribadah lagi berbuat baik saat itu, maka dia akan mendapatkan nilai sekitar nilai ibadah lebih dari rata-rata usia umat Muhammad yang 60, 65, 70. Karena nilai Lailatul Qadar 84 tahun. Kalau dikonversi ke Indonesia itu 1000 bulan. Ad-Dhaiq namanya. Kenapa saya katakan motivasi? Kalau kita diperintah oleh Nabi taharrau Lailatul Qadar, kita berupaya menjaga Lailatul Qadar itu untuk mendapatkannya. Biar beberapa menit saja, kalau lagi proses itu ada,
Lailatul Qadar ada, maka kita sedang berbuat baik di dalamnya, dinilai sebagai ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, izin saya reviewkan ayatnya. Kita perhatikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu. Sering ada arti dari bahasa Indonesia dalam kurung pertama kali. Jadi pertama kali menurunkan Al-Quran itu bulan Ramadan. Fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Allah yang bertanya, apa itu malam Al-Qadar? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Ini Allah yang tanya. Tapi ayo kita lihat redaksinya. Allah sendiri segera menjawabnya. Lailatul Qadari, malam Al-Qadar itu khairun, lebih mulia, min, dari, alfi, 1000 syahrin. Pemirsa sekalian, kita pernah belajar bahasa Indonesia pada tingkat sekolah menengah atas. Bahkan di perguruan tinggi masih ada mata kuliah bahasa Indonesia. Dulu waktu saya kuliah. Kalau kita faham ini, Allah kan bertanya, tahukah Anda apa itu malam Lailatul Qadar? Kan mestinya, kalau bahasa Indonesia kita, dijelaskan dulu, apa itu? Lailatul Qadar itu ini, pengertiannya ini, batasannya ini. Tapi apa yang dijawab oleh Allah? Allah hanya menjawabnya dengan tujuannya, bukan pengertiannya. Apa maksudnya? Kita jawab setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jawaban Allah Subhanahu wa taala itu tujuan, informasi tentang pentingnya, bukan menjelaskan pengertiannya, sebenarnya Allah sedang kasih isyarat berbahasa yang syumul, yang praktis tapi mafhum adanya. Allah sedang berkata begini, cari pengertiannya karena banyak aja dosenmu yang pintar bahasa. Cari dalam hadis-hadis, kamu akan dapat. Tapi dijawab oleh Allah dalam ayat itu, Lailatul Qadri, malam Al-Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan, beribadahlah di dalamnya. Nah ini maksudnya pemirsa sekalian. Kadangkala kita itu dalam tanya jawab, mungkin tidak selalu pengertiannya yang kita jelaskan, tapi langsung ke tujuannya, kemuliaannya yang kita sebut. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kalau dia lebih mulia daripada 1000 bulan itu untuk mendapatkannya? Nabi tegaskan begini, taharrau lailatal qadri, bersungguh-sungguhlah di bulan Ramadan itu, fil ashril awakhir mir Ramadhan, pada 10 terakhir malam Ramadan. Kita jagai di situ. Ini hadis Nabi. Berarti antara 9 sampai 10 hari kan Allah katakan ya turun dalam bulan Ramadan. Artinya kalau kita rindu beribadah hanya beberapa saat, mungkin 1 jam, 2 jam, mendapatkan nilai manfaat 1000 bulan, 84 tahun, kan boleh dong dijagai hanya 30 hari. Tapi Nabi berdasarkan wahyu dari Allah, jagai di malam-malam terakhir. Ternyata di 10 terakhir itu juga tidak semuanya. Kalau lebih hati-hati di semuanya. Nabi kasih lagi isyarat, jagai hanya 5 hari, 5 malam. Pada malam-malam ganjilnya saja.
Jadi 21, 23, 25, 27, dan 29. Isyarat dari dalil-dalil agama seperti ini, baik dari Al-Quran maupun dari Nabi, begitu memudahkan untuk memotivasi kita mendapatkan hasanah di Lailatul Qadar itu. Cara yang kedua, perbanyak ibadah, khususnya doa. Suatu hari, Aisyah, istri tersayang beliau, bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, sekiranya ada tanda-tanda itu berdasarkan surah Al-Qadar, karena di dalamnya kan ada kata salamun hiya hatta matla'il fajar, tenang suasana alam raya sampai terbit fajar pada malam itu. Adakah bacaan ya Rasul yang lebih mudah saya dapatkan di dalamnya itu?" Maka Nabi mengatakan, baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini terlalu mafhum, terlalu populer doa ini karena ditempatkan oleh kita, oleh media kita jelang buka puasa. Saat kebutuhan orang fokus kepada kebutuhan fisiknya. Itu doanya. Nah, pemirsa sekalian, dianjurkan beribadah di dalamnya. Ibadah selanjutnya ada yang pokok sekali dan dilakukan oleh Nabi dalam taharrau Lailatul Qadri itu. Nabi melakukan i'tikaf. I'tikaf itu adanya di masjid. Karena Nabi praktekkan pada saat selesai bersabda seperti itu, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadhan. Maka Nabi banyak keluar dari rumahnya, pergi berkhalwat ya, menenangkan diri, fokus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa sekalian, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kalau kita yang kesulitan ke masjid, sulit i'tikaf, apakah peluangnya sama mendapatkan Lailatul Qadar antara yang i'tikaf dan banyak berdoa di masjid dengan di tempat lain? Terutama bagi ibu-ibu kita. Ini sudah akhir-akhir Ramadan. Datang bulan yang rutin itu, tanda sehatnya. Apakah itu akan ada kekhawatiran jangan-jangan kami kurang beruntung tahun ini, tidak dapat Lailatul Qadar karena tidak bisa masuk masjid? Maka ayat itu menegaskan bahwa dimanapun yang penting ibadah kepada Allah. Tidak hanya i'tikaf, tidak hanya karena sedang baca Al-Quran, karena Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya, bukan hanya kepada yang mudah menjalankannya. Karena yang memberikan halangan rutin itu kepada ibu-ibu adalah juga dari Allah. Sabar saja. Jangan gusar, jangan merasa kurang beruntung. Bukan. Karena ada substitusi kebaikan. Kalau bapak atau laki-laki muda beriktikaf di masjid, pasti karena beres urusan di dalam rumah. Minimal kebersihan, minimal ya misalnya siap buka puasa dan sahur. Ini Allah nilai ibadah yang sama selama dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga maknanya, jangan sampai karena akhir Ramadan ibu muda mendahului suaminya pergi i'tikaf. Pembantu laki-lakinya yang disuruh menyiapkan sahur. Jangan salah kaprah. Jadi teks-teks agama itu jangan pernah dimaknai sempit. Jangan. Jangan sampai ada rumah tangga. Wah, kamu enak dong. Saya juga ini sudah mulai harus fokus ibadah. Jangan meninggalkan tugas rumah yang
menyebabkan anak laki-laki kita, suami enak iktikaf di masjid sehingga kita mau lumbai. Tapi yang paling penting sebenarnya pemirsa sekalian, di atas semua teknik ini ada yang paling bagus adalah komunikasi yang baik, karena ini kan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan sama-sama ke masjid, diatur itu dengan baik, dan panitia masjid juga mengatur waktu itikaf tidak usah terlalu panjang. Kan kalau sudah berusaha, Allah sudah lihat, oh ini mencari ini. Pulang juga itu juga sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah lah kita diinformasikan ada sebuah malam, bahkan sebagian dari malam yang sangat istimewa itu, yang populer dengan istilah Lailatul Qadar. Kalau kita sudahlah beribadah, mencarinya, mendapatkannya di malam-malam Ramadan, apalagi setelah kita dikasih kemudahan oleh agama ini 10 terakhir, lebih-lebih ternyata fokus menjagainya di malam-malam ganjil, kita mudah-mudahan bisa optimis. Ya Allah, walaupun saya masih ibadah secara umum, tapi saya juga sudah bagian dari hamba-Mu yang merindukan malam mulia itu. Tapi tidak banyak hamba Allah yang bisa dzauq, yang bisa merasakan betul, oh ini malam ini saya dapat. Tanda-tanda umum dalam Al-Quran itu hanya mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pasti pada malam Ramadan itu yang turun Lailatul Qadar, malaikatlah yang mengatur, diperintah oleh Allah melindungi alam raya ini. Warruhu, ruh soleh. Ada kata salamun hiya hatta matla'il fajar. Suasana alam raya saat itu selamat, teduh, tidak kencang anginnya, kalau berdasarkan itu ya. Tapi faktanya kadangkala di sini tenang. Suatu saat kita teleponan dengan teman di daerah lain. Misalnya kita bilang, oh tenang sekali di Makassar, pas lagi tanggal 27 Ramadan, begitu tenang alam. Di tempat lain, tanggal 25 dia bilang, di situ Lailatul Qadar turun. Bulan, begitu teduh, alam raya, juga tenang suasana, termasuk manusia tidak ada yang ribut, tidak ada yang kejar-kejaran, mungkin juga tidak ada balap-balapan. Kira-kira gitu. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ini menegaskan pemirsa sekalian bahwa tidak ada di antara hamba Allah itu yang bisa tahu persis. Tapi ayo kita pastikan bahwa dalam setiap Ramadan pasti ada momen ini. Karena adanya momen Lailatul Qadar itu, maka kita berharap, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar merasa ibadahnya baik, hampir sempurna, untuk menjaganya berhati-hati dalam, apalagi setelah keluar Ramadan nanti. Jadi tanda-tanda menurut surah Al-Qadar itu, salamun hiya hatta matla'il fajar, begitu suasana alam. Itu tanda-tanda pada saat turunnya. Ada juga tanda-tanda pada saat selesai turun Lailatul Qadar. Apalagi setelah Ramadan nantinya. Ada tanda bagi orang-orang yang mencarinya, yang sangat rindu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lakukan segala hal. Dia beribadah, dia berdoa, dia beristighfar, banyak berinfak.
banyak senyum kepada orang, lalu ikut bersedekah misalnya, berinfak segala macam. Maka tanda-tandanya, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu harus ada kasab dari kita. Niatkan, komitmenkan, keluar dari Ramadan sempurna ibadah kita, ibaratnya meyakini bahwa kita mendapatkan nilai ibadah lebih panjang. Kalau kita sekarang baru 50 tahun, ada yang harus kita jaga. Ada yang harus sangat kita hati-hati pasca Ramadan nantinya. Tandanya begini, dia makin rindu membangun agama Allah. Kita ambil sampel. Kalau ada hamba Allah, ada rezekinya. Sebelum Ramadan, dia tidak gemar membangun pendidikan-pendidikan keagamaan. Pemikirannya juga cuek-cuek ke situ. Begitu selesai Ramadan, taruhlah misalnya 1447 Hijriah. Kenapa Bapak menyumbang rumah tahfidz? Cari masjid-masjid yang ada pendidikan. Itu salah satu tanda bahwa Al-Quran yang diturunkan di malam Lailatul Qadar, Allah kasih sampai pesannya ke yang bersangkutan di malam Al-Qadar. Kalau dia pemegang kebijakan, maka kebijakannya terasa lebih Rabbani. Rabbani itu lebih menyayangi. Rabbun itu kan Allah yang menciptakan, dia lagi yang menghidupkan, dia lagi yang kasih rezeki. Di mana hidup manusianya, rezekinya dia dikasih datang oleh Allah. Itu Rabbani namanya. Kalau kebijakan dari pemimpin ini begitu adanya, ibarat orang tua itu begitu menyayangi anaknya. Kalau pasca Ramadan ada orang yang begini lebih condong kepada agama, itu tanda bahwa itu bagian dari tanda dia mendapatkan nilai kemuliaan di malam Al-Qadar itu. Kemudian tanda-tanda berikutnya adalah yang bersangkutan itu memang semakin lebih menyayangi. Dia kentara dalam hidupnya, makin terkontrol. Kalau kemarin hanya tawaduk kepada yang orang besar, kepada orang-orang yang memang sudah mulia, sementara kepada yang lain cuek, acuh, bahkan sering merendahkan. Kalau orang itu memang menghayati makna yang ia perjuangkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, apalagi kalau dia merasa pernah beribadah di malam yang salamun hiya hatta matla'il fajar itu, maka dia akan ibaratnya dadanya itu sangat lapang, memandang sawa, menyikapi dalam pergaulan itu sama, senyumnya mudah, senyumnya juga tergambar rasa menghargai gitu. Itu akan terasa dalam sikap keseharian kita kalau memang Allah berikan malam Al-Qadar itu takdirnya yang di dalamnya Al-Syarif, kemuliaan. Kalau kemuliaan Lailatul Qadar disebut karena Al-Quran, maka kemuliaan bagi manusia mukmin yang berpuasa dan menjaga Lailatul Qadar itu adalah memuliakan sesamanya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengejar, berupaya serius untuk mendapatkan nilai Al-Qadar ini. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan oleh Allah beribadah di dalamnya. Ibadah apapun itu, tapi ada nilainya, ada bekasnya yang menjadi disiplin dalam diri setiap kaum mukminin yang menunaikan ibadah puasa. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi